Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di pembelajaran tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita masih belajar tentang puisi. Masih ingatkah anak-anak tentang menulis puisi? Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk menulis puisi. Antara lain yang pertama, kita harus menentukan tema puisi. Entah itu tema berupa alam, atau berupa tempat rekreasi, atau berupa kesehatan. Nah, kita tentukan dulu tema puisinya apa. Yang kedua, tulislah kata-kata yang indah sesuai dengan tema. Yang ketiga, susun kata-kata ke dalam beberapa baris puisi. Misalkan saja puisi yang dibuat oleh Benny yang bertemakan alam tentang desaku. Yuk kita baca bersama-sama puisi Desaku. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai. Selalu kurindukan desaku yang permai. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi yang dibuat oleh Benny. Nah, pada puisi tersebut, di samping puisi itu ada kosakata yang masih rancau yang perlu anak-anak mencari makna katanya. Bulia sudah menemukan 3 makna kata. Nah, anak-anak bisa mencari satu lagi dalam puisi Desaku. Makna kata yang pertama yaitu ada kata permai, ada kata handai, yang ketiga ada kata taulan, dan yang keempat ada kata desa. Masih ada satu kosakata lagi yang anak-anak bisa mencarinya. Bisakah anak-anak mencari? Nah, sebutkan apa kosakata di dalam kotak itu. Setelah Benny mendapat tugas puisi, Benny mendapatkan tugas dari Bu Guru yaitu menyelesaikan soal cerita dengan panjang benda. Masih ingat nggak ya anak-anak tentang soal cerita tentang panjang benda? Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita harus menyamakan semua satuan panjangnya terlebih dahulu. Misalkan saja seperti contoh di bawah ini. Tinggi sebuah pohon 7 meter. Seekor tupai telah memanjat pohon itu setinggi 300 cm. Berapa meter lagi agar tupai sampai di puncak pohon? Nah, pada soal tersebut, satuan dari pohon dan satuan dari tupai yang telah memanjat pohon itu berbeda. Satuan dari pohon itu 7 meter, sedangkan tupai memanjat pohon itu setinggi 300 cm. Nah, kita samakan satuannya. Kita lihat pertanyaannya. Dijadikan apa? Meter atau sentimeter? Nah, pertanyaannya adalah berapa meter lagi agar tupai sampai di puncak pohon? Nah, kita jawab. Diketahui tinggi pohonnya adalah 7 meter. Nah, sudah sama kan? 7 meter jadikan meter berarti tetap 7 meter. Terus diketahuinya yang kedua, tupai memanjat setinggi 300 cm. Nah, 300 cm kita jadikan meter ada 3. Nah, berarti satuannya sudah sama. Yang ditanyakan apa? Berapa meter lagi agar tupai sampai puncak pohon? Nah, jawabannya bagaimana? Apakah itu dijumlahkan ataukah dikurang? Iya. Cara menghitungnya adalah dikurangi. Tinggi pohon dikurangi tinggi tupai memanjat. Jadi 7 meter dikurangi 3 meter. Sisanya adalah 4 meter. Jadi tupai harus memanjat lagi sepanjang 4 meter agar sampai di puncak pohon. Masuk di pembelajaran 4, yaitu kita belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Nah, di sebelum-sebelumnya kita juga sudah belajar tentang permintaan tolong.
Jika dalam keadaan sulit, tentu kita pastinya memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Kita dapat melakukannya dengan mengucapkan permintaan tolong. Permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Jika meminta tolong dengan lembut, orang yang dimintai bantuan akan bersedia membantu kita. Sebaliknya juga, kalau kita meminta tolong kepada orang lain dengan kata-kata yang kasar, orang yang akan membantu kita tidak akan pernah mau untuk menolong kita. Nah, misalkan saja contohnya dari Benny. Benny akan bertamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga dengan study tour. Benny meminta tolong pengunjung yang lain untuk meminta difoto. Bagaimanakah cara Benny melakukannya? Bagaimana ungkapan yang harus diucapkan oleh Benny untuk meminta tolong kepada orang lain? Nah, contohnya adalah seperti ini. Maaf mengganggu. Perkenalkan, namaku Benny. Bolehkah aku meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, pengunjung yang lain akan menjawab, oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, pastinya Benny akan menjawab dengan kata apa? Ya, aku setuju. Ya, aku mau. Nah, sama seperti teman-teman yang lain. Anak-anak yang lain kalau meminta tolong, jangan lupa bubuhkan kata minta tolong. Bolehkah aku meminta tolong? Pak, Bu, bolehkah aku meminta tolong ambilkan penggaris di atas itu? Nah, misalkan seperti itu. Kak, bolehkah aku meminta tolong ambilkan tas yang ada di bawah lemari itu? Nah, jangan lupa bubuhkan kata meminta tolong. Setelah Benny dan teman-temannya selesai mengunjungi Candi Borobudur, kemudian mereka akan melanjutkan membatik di sekitar candi. Sebelum membatik, Benny mengukur panjang kain. Panjang kain untuk dibatik akan berbeda-beda. Kain Benny sepanjang 140 cm, kain Edo 3 meter, kain Dayu 1,4 meter, kain Meli 160 cm, kain Udin 2 meter. Nah, kalau anak-anak lihat dari satuan panjangnya aja juga berbeda. Ada satuan sentimeter dan ada satuan meter. Nah, bisa diamati anak-anak. 140 cm itu ada berapa meter? 140 cm itu ada 1 meter lebih 40 cm atau 1,4 meter. Kalau kain Edo 3 meter itu satuannya sudah sama dengan meter. Kain Dayu 1,4 meter sudah sama meter. Nah, kain Meli 160 cm. Kalau kita jadikan meter, 160 cm itu sama dengan 1 meter lebih 60 cm atau 1,6 meter. Kain Udin ada 2 meter. Nah, misalkan saja contoh pertanyaannya di nomor 1. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabung? Hitunglah dalam satuan meter. Seperti anak-anak ketahui, kain Meli itu 160 cm. Satuannya berbeda dengan meter. Kalau 160 cm kita jadikan meter adalah 1 meter lebih 70 cm atau 1,7 meter. Kalau kain Edo itu sama dengan 3 meter. Jadi kalau digabung itu ditambah apa? Dikurang. Kalau ditambah berarti berapa? 1 meter 70 cm kain Meli ditambah dengan kain Edo 3 meter. Berarti jumlah kain keduanya ada 4 meter 70 cm atau 4,7 meter. Nah, anak-anak bisa belajar berhitung di nomor 2, 3, dan 4. Setelah Benny dan kawan-kawannya selesai menghitung kain batik, kini kain hasil membatik akan dibawa pulang. Kain batik akan dijadikan bahan sebagai dasar hiasan untuk membingkai foto. Nah, hal ini sebagai pengalamannya di Candi Borobudur. Benny akan menghias bingkai foto dengan kain batik. Bagaimana cara langkah-langkahnya? Yang pertama adalah sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai.
Yang kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Langkah terakhir adalah pajang foto kenang-kenanganmu dengan 1 lembar. Nah, di samping itu adalah salah satu contoh bingkai foto Beni. Nah, anak-anak bisa membuatnya di rumah dan jangan lupa tempelkan fotonya di tengah-tengah. Bingkainya bisa dihias dengan kain batik. Alhamdulillah, rangkuman pembelajaran 3 dan 4 hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.